saya tuh sebetulnya itu saya menduakan Tuhan loh. Lingkungan saya negatif, toksik gitu. Kan di sisi lain kita Iya. ya adanya ini udah terima aja kan bukan dalam artinya begitu kan. Bukan, jadi gini, gimana? tahun 2021 pertengahan saya kena stroke. Pada saat sesudah stroke Bang Dame kontak saya. Ini mau nunggu mati dulu baru ada buku, kan gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam. Ketemu lagi di Ngobrolin Hidup dan kali ini spesial banget. Kita ada dua buku yang luar biasa dan ada dua tamu yang luar biasa. Di sebelah kanan saya ada Bang Denny Turner. Halo Denny. Halo. Halo. Dan Bang Bardamian Haraha. Bang Dame, terima kasih dua orang luar biasa ini sudah meluangkan waktu ngobrol di sini. Walaupun nanti kita akan pisah jadi dua episode berbeda ya. Kita bicara soal buku Ruang Tanpa Nama dan Iqra. Ini dua buku yang juga luar biasa keren sekali dan life changing impact-nya. Dan nggak cuma soal buku tapi tentu kita akan belajar tentang life journey dan pembelajaran dari masing-masing ya. Mungkin kita mulai dari yang dari sebelah kanan saya dulu kali ya, Bang Davi ya. Oke. Jadi episode pertama nanti dengan Bang Denny dan episode selanjutnya make sure minggu depannya juga insya Allah. Atau kalau kalian nontonnya mungkin sekian minggu setelah video ini dipost ya langsung aja cari link sama Bang Dana ya kan. Oke, kita mulai sekarang. Bang Denny Turner, apa kabar? Sekali lagi thank you sudah mampir. Alhamdulillah seneng bisa join di sini. Akhirnya teman-teman ini kayak tadi kalian nanti kan episode ini nanti setelah bareng Bang Denny juga bareng Bang Dame banyak banget yang bisa dipelajari dari mereka berdua dan kita mulai dulu dari Bang Denny, Bro Denny. Kita udah kenal sebetulnya cukup lama ya. Panjang. Kayaknya mungkin kalau diinget-inget ya sekitar 9 tahunan mungkin ya. Yes, benar. Hampir 10 tahun loh. Ya, hampir 10 tahun kan. Dan awalnya di dunia HR ya, di HR Indonesia One HR dan terus sekitar 1-2 tahun terakhir ini atau setahun terakhir lah mungkin saat mulai ngobrol lagi atau muncul Ruang Tanpa Nama ini bareng Bang Dame dan obrolannya sudah bergeser sekali gitu kan. Boleh cerita nggak sedikit tentang Ruang Tanpa Nama ini apa dan kenapa tahu-tahu Bang Denny langsung akhirnya mengarah berbicara soal refleksi perjalanan pencinta Tuhan. Pencinta Tuhan ini luar biasa sekali, kita masuk ke area sufi. Sebetulnya buku ini adalah proses panjang antara saya dengan Bang Dame yang rencananya itu sudah 18 tahun lalu kita mau bikin buku bareng. 18 tahun. Oke. 2007. Waktu itu idenya adalah kita mau membuat buku tentang leadership. Karena kan emang baik Bang Dame maupun saya itu fokusnya pekerjaannya di area itu gitu kan. Udah bolak-balik ketemu, bolak-balik nginep bareng, bikin judul, nggak pernah kejadian. Sampai akhirnya tahun 2021 pertengahan saya kena stroke. Pada saat sesudah stroke Bang Dame kontak saya. Ini mau nunggu mati dulu baru ada buku, kan gitu. Kan nggak enak ya. Tapi konteksnya masih tentang leadership? Enggak. Pada saat itu, ya deh kita bikin buku, tapi terus tentang apa gitu kan ya. Nah, itu nyambung ke tentang perjalanan pencinta Tuhan. Sebetulnya saya sejak SMA barangkali itu sudah melakukan perjalanan sunyi gitu ya, mencari Tuhan sebetulnya. Dalam pencarian itu sampai ekstrim pernah ateis juga gitu kan. Jadi betul-betul seluruh pendulum spektrumnya itu saya jalanin. Nah, perjalanan suci ini gimana? Perjalanan sunyi. Perjalanan sunyi, maaf. Iya, karena kan sendirian kalau kayak gitu kan. Oh, artinya mulai memikirkan ini sendiri. Yes. Dan berusaha nggak ikut dogma apapun kan. Nah, jadi itu paralel nih. Itu perjalanan udah dari dulu. Kemudian ada event di mana Bang Dame kemudian bilang ke saya, udahlah daripada pusing mau bikin buku apa, kita ngobrol dulu aja. Jadi yang idenya tadinya itu besar, dibikin jadi udahlah sederhana aja deh.
Karena saya memang punya hobi kalau ketemu Bang Dam itu ngobrol. Dan apapun yang kita obrolin tuh asik gitu. Jadi triggernya Bang Dame bilang ke saya, yuk kita ngobrol aja. Kalau gitu ngobrol apa ya gitu kan. Daripada ngobrolin sesuatu tentang diri sendiri, saya usul ke Bang Dame, gini deh, kita ngobrol temanya something yang relevan untuk banyak orang. Puisi-puisi sakral aja deh. Kenapa puisi sakral? Saya langsung bayangin itu sama kayak lagu-lagu jazz gitu. Lagu jazz itu kan ada satu tema, tapi musisi yang jamming bareng, mau main 2 menit bisa, 20 menit juga bisa gitu. Dengan tema itu. Nah, sepakat nih, akhirnya kita bikin deh Instagram Live pada saat itu. Setiap Instagram Live itu dimulai dengan saya membuat terjemahan puisi dari berbagai tradisi, lalu Bang Dame dan saya jamming sama-sama. Nah, bait-bait puisi itu. dari puisi itu, kita jammingnya bukan telaah ilmu, tapi pengalaman hidup kita masing-masing. Oh, saya menghayati ini begini Bang. Dan yang menariknya adalah pada saat dialog itu, saya dapat banyak insight dari penghayatan Bang Dame dan sebaliknya. Jadi sering banget pada saat lagi ngobrol kayak gini nih, kita berdua tuh kaget-kaget sendiri. Ini yang ngomong barusan siapa ya gitu. Karena somehow puisi itu yang ditulis oleh tokoh-tokoh spiritual dari berbagai zaman, itu kayak ngajak kita masuk ke alamnya mereka. Nah, akhirnya judul ini itu dikasih oleh Pak Ahmad dari Nora. Kan beliau lebih ngerti ya bagaimana supaya buku itu bisa masuk ke market dengan bagus gitu. Dikasihlah judulnya Ruang Tanpa Nama, dikasihlah tagline-nya Refleksi Jadi ini bukan dari kami sebetulnya. Ya kita nurut-nurut aja. Tapi yang menarik adalah seluruh prosesnya itu sedemikian natural sebetulnya. Tapi apakah meskipun ini diusulkan gitu, tapi apakah ini merefleksikan isi bukunya sendiri? Iya sih. Kenapa? Iya. Karena memang isi buku ini adalah refleksi sebetulnya. Dan refleksi perjalanan. Perjalanan dari saya dan Bang Dame yang dua-duanya mengklaim pencipta Tuhan, yaitu proses menjalani, memahami Tuhan melalui jalan cinta, which is ruwet banget ternyata dibanding jalan takut, dibanding jalan irfan, ilmu gitu. Ini ternyata yang paling ruwet. Kalau tahu mungkin dulu nggak ngambil jalan. Sorry banget tadi sempat kepotong mau mengklarifikasi soal jalan sunyi tadi itu. Tapi perjalanannya gimana? Ruwetnya ini gimana? Tadi sempat ateis dari spektrum pendulum yang berbeda-beda tadi tuh. Ruwetnya itu ternyata gini, untuk bisa berdekat-dekat dengan Tuhan, seluruh diri saya yang sudah saya konstruk dari kecil itu harus dibongkar habis. Itu ruwet banget. Maksudnya gini, kita semua tanpa kecuali, bahkan kalau kita di disiplin HR gitu ya, kan kita tahu kompetensi kan. Kita belajar supaya makin kompeten. Jadi tambah lama kita akumulasi keahlian apapun. Padahal kalau mau ketemu Tuhan justru semua akumulasi itu nggak boleh ada. Ruwet kan? Bisa nggak kita lebih semakin ahli mencintai Tuhan? Nggak bisa. Akhirnya. Karena itu grace. Itu juga yang saya alami ternyata. Ternyata mencintai itu bukan sesuatu yang sifatnya kitanya berusaha saja, tapi kita dikasih. Oke. Tapi ada unsur berusahanya, kan? Effort sih tetap ya. Iya. Tapi namanya grace itu mutlak Tuhan gitu. Nah disitulah sebetulnya yang tadi ternyata ruwetnya perjalanan ini menyadari bahwa kalau selama ini sebelumnya saya itu selalu berusaha menjadi yang terbaik nih. Artinya apa? Ya udah kompetensinya dipentokin, pengalaman dibanyakin. Ternyata bukan begitu. Untuk jalan yang satu ini nggak begitu urusannya gitu. Bagaimana jadi perjalanannya? Mesti dilepasin semua. Kalau ada istilah di bahasa Sanskertanya tuh neti-neti, bukan itu, bukan ini, bukan itu, bukan ini, bukan itu semua. Di situ sebetulnya kalau kita dalam tradisi Islam kan ada la ilaha illallah ya, ya itu. Ternyata bahkan daya upaya kita sendiri bukan itu gitu. Jadi ruwet
sekaligus juga sangat membuat jadi humble gitu ya. Seperti apa perjalanannya, boleh share lebih kalau nggak keberatan untuk share? Gini, ya contoh lah misalnya saya punya rencana hidup gagal semua. Saya punya bisnis bolak-balik bangkrut. Ada aja gitu. Tapi indahnya itu di balik itu semua justru ada kita bisa menghayati kehadiran Tuhan yang begitu Rahman, begitu Rahim, yang tidak mungkin saya bisa hayati kalau nggak melalui kegagalan-kegagalan itu gitu. Jadi somehow di situ saya juga merasa ajaib gitu ya, bahwa kok nggak depresi. Sama sekali nggak pernah melalui fase itu? Ada sih, tapi nggak terus-terusan gitu loh. Kenapa kok bisa dalam kondisi yang terpuruk itu kok ada yang bilang I'm here gitu ya. Aku sama kamu loh. Dan disitulah saya baru bisa menghayati yang disebutkan Tuhan itu lebih dekat daripada urat lehermu. Jadi hal-hal yang selama ini saya pahami sebagai dogma tiba-tiba menjadi realita, dan itu membuat cara melihat hidup itu jadi beda gitu. Tapi kalau tadi bilang bahkan sampai terpikir mengarah ke ateis gitu, tidak percaya pada Tuhan. Itu proses yang membuat mengarah ke sananya itu apa? Dan proses yang berbaliknya apa? Karena sebel sama dogma. Rasanya tuh kok dogma semua pada saat itu ya. Iya. Kemudian saya ketemu Zen. Di mana Zen itu kan praktikal banget pendekatannya. Buddhism tapi dalam bentuk yang extremely praktikal. Kalau lapar makan, ngantuk tidur. Nah itu kan kelihatannya remeh-temeh banget ya, tapi ternyata di dalam kesederhanaan itu ada beauty. Nah ajaibnya kemudian saya ketemu tasawuf, Pak. Di tasawuf itulah elemen-elemen beauty di dalam bertuhan, saya nggak bilang beragama ya, dalam bertuhan itu kerasa gitu. Oh, maka saya balik lagi. Apa yang terjadi, terasanya tuh kayak ajaibnya tadi kata-kata itu? Ajaibnya itu adalah bahwa bukan lagi percaya nggak percaya, tapi tahu gitu. Yakin gitu? Bukan yakin. Bukan. Kalau yakin kan masih dogma. Ini tahu, knowing gitu. Kalau dalam bahasa bahasa teknisnya gnosis, kan ada agnostik nih. Ini gnostik justru. Gnostik itu hadir. Oh, oke. Saya hadir di dalam Tuhan. Oh, agnostik tuh kalau iya, kan bukan gitu kan. Gnostik. Oke, got it. Ya. Cuman biasanya kalau gnosis itu dikaitkan dengan Christianity, tapi yang saya rasakan itu bedanya. Jadi bukan lagi mengimani, tapi tahu, mengetahui. Dan di situ juga saya baru menyadari kenapa namanya syahadat gitu kan. Saya bersaksi. Bersaksi kan artinya kita lihat gitu, Bos. Bukan katanya. Nah, tapi memang jurninya nggak gampang ya. Tapi kok saya dibawa ke situ gitu. Apa yang membuat Anda ini merasa journey ini tidak gampang, at least dari pengalaman pribadi gitu? Karena semua upaya untuk menjadi perfect itu dihancurin. Boleh cerita nggak? Saya ingin jadi ayah yang baik, saya ingin jadi kepala keluarga yang baik. Cerai loh. Masalah tuh sama anak-anak kandung. Saya ingin jadi usahawan yang baik, bangkrut loh. Saya ingin jadi konsultan internasional, udah nih internasional nih, di PHK loh. Jadi ada aja gitu. Yang kelihatannya saya itu mau ditunjukkan bahwa ini bukan usaha lo sebetulnya yang penting. Jadi looking back, itu semua adalah bentuk manifestasi cinta Tuhan ke saya. Dan disitulah saya baru bisa ngerasain, oh bener ya Tuhan itu pasti beauty gitu.
banyak orang kan mungkin tidak semudah itu gitu ya, atau at least merasanya tidak semudah itu untuk bisa melihat kondisi-kondisi seperti tadi, apakah ya perceraian, bangkrut atau apapun itu yang tidak mengenakan lah gitu ya, untuk bisa melihat bahwa ini adalah sebetulnya adalah bentuk cinta Tuhan kepada saya gitu. Nah, Bang Denny pun pasti pas saat terjadi itu pasti ada kan nggak enak rasanya gitu kan, pasti kan. Betul banget. Nah, seperti apa prosesnya yang membuat mulai akhirnya perspektifnya lah gitu ya, melihat situasinya itu mulai berbeda. Itu yang tadi saya bilang, di situ turunnya grace-nya Tuhan tuh di situ. Itu barokah tuh. Bukan dari saya gitu. Karena dari saya sendiri semua upaya manusiawi saya mentok loh. Kebayang kan? Udah coba A, B, C, D, E, gagal semua. Gitu. Upaya untuk bangkit, upaya untuk mempertahankan rumah tangga, semua upaya yang secara manusiawi itu bisa, itu dibikin mentok. Tapi yang aneh, kenapa kok saya tidak depresinya itu nggak terus-terusan, nggak suicidal gitu? Itu kan barokah. Itu bukan saya gitu. Jadi di situ seolah-olah saya itu diberikan perspektif bahwa hidup lo urusan gue bukan urusan lo gitu. Ada momen yang tertentu nggak yang spesifik yang sejauh yang bisa Bang Denny ingat gitu ya, yang membuat momen di mana perspektif itu mulai berubah paling tidak, kalaupun tidak sepenuhnya langsung gitu. Kalau looking back sebetulnya ya karena ada guru ya, kan saya ikut Thorikoh gitu ya. Sebelum semua kejadian ini muncul, mungkin ini hampir 30 tahun lalu, Mursyid saya itu bilang, hidupmu nanti ini akan susah banget, dia bilang. Yai, boleh kasih tahu nggak? Saya nggak bisa ngasih tahu kamu. Saya cuma bisa nyiapin kamu supaya pada waktunya kamu bisa lewat. Aku pada saat itu bingung, apalagi kan alam pikirku adalah I have to, ya namanya manusia modern ya, aku harus memprotek segalanya dong. Cara berpikirnya kan insurance dong. Aku harus insure dengan punya kompetensi macam-macam lah. Aku harus insure dengan punya sources of income macam-macam. Ya manusiawi banget lah. Tapi ternyata kok nggak berhasil. Nah, turning point-nya adalah karena petuah guru saya tadi itu yang saya ingat. Oh ini rupanya. Dulu gue udah pernah dibilangin. Dulu gue nggak ngerti. Sekarang begitu datang, oh ini rupanya. Dan jadi momen mengingat kata-kata yang dulu itu yang membawa untuk mulai angle-nya berubah dan belajar lebih jauh lagi itu. Dan apalagi saya ingat dulu itu saya pengen belajar Islam kan. Saya ngomong ke beliau gitu, Yai, saya tuh pengen banget mendalami agama Islam A sampai Z. Dia bilang, kamu ketuaan. Saya ingat banget dia bilang, bahkan kalau kamu itu hidup 7 kali mungkin kurang kalau kamu mau belajar Islam. Kalau kamu mau belajar iman aja. Kalau kamu mau belajar beriman, sini sama saya. Aku sebagai ignorant student gak ngerti maksudnya apa. Buahnya sekarang tapi. Oh ini maksudnya. Beliau sendiri udah meninggal. Jadi pada saat saya menghadapi segala kekacauan hidup itu, beliau udah gak ada, physically ya. Tapi benih-benih dari ucapan-ucapan beliau waktu itu yang, oh ini rupanya gitu. Jadi ada wisdom yang saya baru, ya namanya wisdom itu sadarnya kan baru belakangan. Pada saat kita dalam momen-momen itu kita nggak butek lah gitu kan. Dan mulai shifting perspektif itu apakah saat stroke tadi atau saat dari kejatuhan yang mana? Nah, yang paling berasa pada saat stroke itu. Karena pada saat stroke itu justru saya merasakan kedamaian, nggak ada panik gitu.
Bisa. Itu dia, makanya gue juga bingung kalau gue nggak tahu kenapa, tapi itu yang saya rasain gitu. Dan memang saya sangat terbantu ya. Akhirnya karena perjalanannya seperti ini, lingkungan terdekat saya juga bantuin yang kayak arahnya ke situ gitu. Dengan cara mereka masing-masing, interaksi-interaksi yang kita jalani itu jadi lain. Kualitasnya itu mendekatkan kepada cinta kasih gitu. Dan semua yang saya hadapi sekarang itu saya juga bisa ngelihatnya itu dengan cinta kasih. Meskipun eventnya kalau saya yang dulu, udah sebel banget pasti gitu. Sekarang enggak tuh gitu. Boleh tanya gini nggak? Ya boleh tanya tapi langsung nanya. Iya. Boleh Saya tanya cabai gini nggak? minum dulu. Sorry. Dengar tawarin, sorry. Artinya saat stroke itu meskipun fisik dia sakit stroke gitu ya, tapi merasa damai itu kan, bayangan saya nih karena ya bagaimana memaknai kejadian stroke itu berbeda dengan bagaimana dulu Bang Deddy memaknai kejadian-kejadian tidak mengenakan lainnya gitu. Nah, kalau dulu apakah misalnya perceraian atau usahanya gagal dan seterusnya itu kalau looking back dan reflecting ke masa lalu itu, kalau dulu memaknainya kayak gimana sih? Dulu ya, saya itu selalu mulainya dengan harusnya begini. Harusnya kan gini. Harusnya kan gini. Jadi setiap situasi itu pasti saya maknai dengan I can be better sebetulnya gitu loh. Kalau sekarang adanya ini. Adanya ini dan ternyata it changes everything. Karena saya embrace apa adanya, jadi semuanya kelihatannya beautiful aja. Apakah terus kayak tidak ada pain-nya atau gimana? Oh tetap. Kan ada juga pain-nya ada, cuma cepat banget hilang. Nggak lingering, nggak bertahan. Iya, nggak bertahan. Kalau dulu misalnya 2-3 hari seminggu, sekarang paling 2-3 menit udah selesai gitu. Jadi itu kayaknya deh. Kalau dulu, karena apa? Ya dengan pendidikan saya, dengan pengalaman saya segala macam kan, ini harusnya I know better dong, gitu kan. Jadi kata harusnya itu ternyata looking back ya, itu yang bikin hidup kita itu jadi penuh dengan derita tuh karena itu. Harusnya itu berarti kan secara nggak langsung bilang ini bukan seharusnya terjadi gitu kan? Iya, ini gua nggak terima gitu. Iya, ada nggak terimanya. Ada nggak terimanya. Bener. Gitu ya. Sementara kalau adanya ini loh, itu terima dulu. Ya. Misalnya things happen, ya udah terima dulu. Terus sekarang what next? Kalau saya bilang harusnya begini, saya nggak terima dengan situasi itu. Jadi ngelihatnya itu sebel, marah. Yang paling sering itu marah gitu. Dan dengan kesebelan dan kemarahan itu kita justru jadi opsi-opsinya nggak kebuka. Karena jadi terbatas gitu. Ya. Even badan kita aja nih, kalau adanya kita kan relax. Kalau saya bilang harusnya, tegang loh nih. Ini aja udah pengaruh loh ke semuanya. Ada struggle-nya. Ada struggle-nya. Jadi sekarang saya ngomong gini, saya sekarang itu menjalani hidup antusias tanpa ambisi. Karena ambisi ini dasarnya harusnya. Antusiasmenya tetap. Setiap hari saya jalani dengan penuh semangat. Tapi kalau ada yang ngaco, ya udah, ya kita adapt aja gitu. Jadi jauh lebih agile malah kalau istilah sekarang ya. Jadi saat stroke itu mulai melihat dengan bukan lagi dengan seharusnya, tapi adanya ini. Ya, adanya gini, ya kalau gue waktunya lo jemput ya jemput deh, gitu loh. Dan tadi terima adanya ini, baru what's next gitu kan? Iya. Nah, setelah stroke itu apa yang membawa what's next sampai ke titik saat ini? Itu pelajaran hidup lah. Karena kan yang namanya perubahan kognisi nggak serta-merta afeksi psikomotornya berubah juga enggak.
itu pasti ada delay kan. In my case, delaynya itu 2-3 tahun gitu. Tetap ngalamin segala macam, tetap sampai akhirnya saya betul-betul bisa ngelepasin harusnya. Itu semua work in progress kan. Jadi untuk teman-teman yang dengerin podcast ini gitu ya take it easy on yourself juga. Misalnya Anda udah punya itikat mau A gitu ya, kok nggak berubah-berubah, ya sabar aja, nanti berubah kok gitu. Itu nggak overnight kok, itu semuanya proses. Dan yang menarik dalam proses itu justru kita makin bisa, ini istilahnya masuk ke ruang tanpa nama. Sebetulnya kan ruang tanpa nama ini kan sebuah ruang kreatif, kita in the zone gitu ya, dimana di situ itu kita bisa menampilkan the best that we have tanpa effort. Nah, jadi di sini paradoksnya. Kita bisa menjadi yang terbaik dari kita, tapi tanpa effort. Kenapa tanpa effort? Karena bismillah. Kita jarang banget menghidupi kata bismillah loh. Padahal dalam sehari itu paling sering kita omongin kalau kita muslim ya. Tapi nggak kita jalanin gitu. Kalau sudah bismillah, ya lu takut apa gitu. Mau bagus? Ya udah seharusnya. Mau jelek? Ya berarti nanti tunggu aja kapan bagusnya. Kan udah bismillah. Nah yang sering kali terjadi adalah karena saya masih pakai harusnya nih, saya tuh sebetulnya kalau saya mau ngomong ekstrim ya, itu saya menduakan Tuhan loh. Karena saya terlalu banyak berpegang pada kemampuan saya sendiri. Siapa gue sih gitu. Bagaimana orang bisa membedakan antara membantu orang untuk bisa membedakan antara kadang siapa gue ini artinya kan compare to yang maha kuasa gitu tentunya kan gitu. Bahwa semua itu adalah pemberian dari yang maha kuasa gitu. Tapi juga bukan dalam konteks siapa gue yang kayak rendah diri, gue nggak bisa apa-apain begitu. Betul. How can we differentiate gitu, membedakan agar kita nggak kepleset masuk ke yang kedua tadi itu. Oke. Itu isunya beda sih ya. Kalau yang kedua itu kan berarti kan kita merasa rendah diri. Kalau yang pertama yang saya maksud itu rendah hati gitu. Rendah hati ini artinya kita memang mesti, saya nggak pakai kata mesti deh. Cara yang paling enak itu adalah kita unpack diri kita, bahwa sebetulnya balik lagi nih kalau saya pakai terminologi Islam ya, la haula wala quwata illa billah gitu. Apapun yang saya lakukan, meskipun dengan seluruh daya upaya saya, ada yang lain loh. Ada subject of all subject loh, bukan gue nya. Tapi tentu kalau nggak lewat saya ya nggak kejadian. Tapi saya jadi cuman vehicle aja gitu. Nah di sini yang paling berat pengalamanku adalah rendah hatinya itu. Kenapa itu yang paling berat? Karena kita terbiasa dengan akumulasi segala sesuatu, dengan sendirinya jadi sombong. Dan sombong ini tipis gitu. Tapi bilang bahwa gue bisa loh, itu sombong loh. Di atasnya dikit, gue jago loh. Nah kalau kita nggak hati-hati kepleset gitu. Kita jadi lupa bahwa segala daya kemampuan kita itu bukan kitanya gitu. Nah bagian ini sebetulnya mungkin yang pengalaman saya ya, itu yang paling slippery gitu, paling bikin kepleset. Jadi menyadari bahwa dia bisa dan dia semakin mahir, semakin ahli, tapi juga bersamaan dengan itu menyadari bahwa itu adalah pemberian dari Tuhan, gitu. Dan mensyukurinya gitu. Mensyukuri bahwa dia diberi ditingkatkan kemampuannya gitu. Iya. Jadi ya itu kan alhamdulillah kan sebetulnya. Sebetulnya ya kita ini sudah untuk mayoritas dari orang Indonesia yang muslim itu mantranya tuh udah lengkap gitu. Ada bismillah, ada alhamdulillah, ada la haula wala. Cuma
apakah kita hayati itu sepenuhnya atau kita baca, beda kan? Dan kalau masuk ke sini sedikit tadi, Iya. ketika kita ada di ruang tanpa nama ini, gitu ya, yang tadi disebutkan bahwa jadi effortless lah di situ kan. Tetapi di sisi lain tadi Bang Denny bilang bahwa perjalanan mencintai ini ruwet gitu. Iya. Pemahaman saya bener nggak nih? Jadi di dalam situ itu nggak ruwet, tapi masuk ke situnya. Iya. Yang begitu kan maksudnya? Iya. Yang bikin ruwet itu karena kita amnesia. Amnesia, lupa ingatan Lupa dengan ingatan bahwa sebetulnya kita selalu di dalam ruang tanpa nama. dijabarin boleh nggak coba? Jadi artinya disitulah sebetulnya pemahaman saya tentang kehadiran Tuhan itu tuh setiap detik kita tuh selalu zikir sebetulnya. Kan dirikanlah sholat untuk mengingat Tuhan gitu ya. Kita ini sebetulnya state of being kita yang hakiki selalu mengingat Tuhan. Hanya saja karena kita ini suka konsentrasi ke yang lain-lain, ingatan ini jadi lepas. Itu ruwetnya. Jadi ruwetnya itu kalau dengan satu kata sebetulnya adalah atensi kita ini loh yang meleset. Apakah atensi saya ke karir, ataukah kalau saya lagi seneng satu game tertentu gimana caranya supaya bisa nyelesain game itu. Isunya di atensi. Ruwetnya adalah saya sebagai manusia yang hidup di dunia ini, atensi saya itu outward, keluar. Padahal kalau kita ambil napas sedikit, kita jeda, balik lagi di dalam Tuhan lagi. Nah, jadi sebetulnya dalam perjalanan saya sampai hari ini, saya baru tahu yang paling precious itu justru sadar bahwa kita selalu di dalam ruang tanpa nama itu. Dan ini apakah di sini juga dijelaskan tentang proses dari perjalanan gitu ya pencinta Tuhan, proses untuk kan saya udah budget saya pengen yang ini yang nyimak kita biar bisa tahu juga gitu. Nah, karena ini buku emang luar biasa, kalau saya nyebutnya kayak ditampar tapi dengan penuh kasih sayang gitu. Nah jadi aneh itu kan, kayak ada paradoks di situ, tapi rasanya begitu. Nah, apakah diceritakan juga bagaimana kita itu bisa masuk ke situ, berproses apa yang perlu kita lakukan atau jangan-jangan apa yang tidak perlu kita lakukan? Oke, mungkin balik lagi analogi yang paling gampang adalah menikmati musik. Jadi prosesnya itu sebetulnya bukan how to. Buku ini lebih untuk memantik memori-memori yang kita udah punya. Bahwa masing-masing dari kita itu punya loh sebetulnya memori-memori di dalam ruang tanpa nama itu dengan cara kita masing-masing. Sama kayak gini, kalau kita lihat sebuah lukisan, itu kan lukisan tuh gak deskriptif loh. Tapi kita lihat bisa, cakep banget ya, gitu. Atau kita dengerin musik gitu ya, kena banget gue. Nah ini mirip kayak itu sebetulnya. Karena setiap orang itu sudah punya, perjalanannya udah dijalanin. Mau umur berapapun, apalagi esensi setiap orang itu memang di dalam ruang tanpa nama itu. Jadi sebetulnya cuman, ya itulah, diingetin aja gitu. Dan begitu kita teringat, maka ajakan berikutnya adalah, yuk di dalamnya terus yuk. Jangan sering-sering kabur keluar dong, gitu aja sebetulnya. Jadi itu adalah rumah kita yang sebenarnya gitu. Yes. Kita bisa pakai terminologi agama, tradisi apapun, masing-masing punya gitu. Nah itu tadi yang saya bilang, kalau kita hayati itu dengan kita pahami sebagai dogma, emang beda. Dogma itu bagus ya, karena dengan itu kita jadi punya jalan. Sayang banget kalau berhenti di dogma doang gitu loh. Tidak terlalu dalam gitu. Iya, padahal itu kan sebetulnya pemantik gitu. Tadi
saya memahami juga begini nih, tolong koreksi kalau salah. Di awal tadi saya sempat tanya, jadi proses untuk berusaha untuk belajar pencinta itu tadi Bang Deddy bilang sebenarnya nggak perlu gitu. Tapi di sisi lain, apakah jadi artinya begini? Pada dasarnya kita itu sudah rasa cinta itu sudah ada, tapi karena tadi atensi itu yang kesana sini, sehingga membuat kita kalau bahasa ini jadi tanpa sadar si cinta yang ada ini kayak ketumpuk sama berbagai macam hal lah gitu yang membuat kita lupa bahwa di dalam situ tuh ada sebenarnya. Sehingga mungkin bukan belajar untuk mencintai, tapi belajar tadi untuk membongkar tadi itu untuk ngebersihin. Ingat gitu aja kan, lagi gitu kan. Silahkan diingat lagi. Kalau udah inget, kamu pasti tahu persis rasanya kayak gimana. Ya udah hidupin terus. Ada nggak proses atau kebiasaan-kebiasaan tentu yang Bang Deddy lakukan untuk menjaga itu? Ada dua ya. Tadi yang pertama yang saya rasa paling praktis itu adalah mulai dengan adanya, bukan harusnya. Adanya ini, adanya ini, adanya ini. Dan konsekuensi dari kebiasaan ini, maka akan muncul habit kedua, yaitu tahu diri. Tahu diri itu artinya, dengan saya tahu diri, maka saya kembali menjadi orang tradisi, bukan menjadi orang modern. Bedanya gini, ini saya pinjam definisinya René Guénon deh gitu ya. Orang tradisi itu orang yang masih terikat dengan yang sakral. Dengan kata lain, orang tradisi itu nyambung antara dia dengan Tuhannya gitu. Saya terbiasa dengan adanya, maka saya terbiasa tahu diri. Kalau saya pakai lagi terminologi Islam nih, gue tahu siapa gue, siapa Rasulullah, siapa Allah gitu loh. Ini biasanya lupa karena atensi kita untuk memecahkan problem solving duniawi itu, saya cuma taunya gue. Lupa dengan syahadat. Padahal esensinya di situ. Tapi kalau disuruh langsung kamu menjalanin syahadat ya susah dong. Makanya yang very practical adalah adanya, bukan harusnya. Dengan adanya otomatis kita jadi tahu diri itu kan humility Pak gitu. Oh iya, ternyata emang kemampuan gue segini sih. Cetek aja. Kalau ada yang lain-lain itu adalah karena kuasa Tuhan semata, ya nggak apa-apa. Tapi inilah dua hal ini dari pengalaman pribadi saya yang bikin kita akan mudah selalu berada di ruang tanpa nama tersebut. Efeknya gede banget, termasuk kita melihat siapapun jadi nggak gampang marah, nggak gampang sedih, karena impact-nya ya kita melihat segala sesuatu tuh ar-Rahman ar-Rahim udah. Compassionate, merciful, compassionate, merciful. Meskipun situasinya ngeselinnya luar biasa, tapi nyampainya ke kita beda gitu. Bagaimana kita mempersepsikannya jadi lain dan merasakannya jadi berbeda. Iya, karena dua habit ini. Adanya ini, lo mau marah gimana? Adanya ini kok. Terus, lo tahu kan lo nggak bisa? Ya udah gitu. The moment kita paham kita nggak bisa, adanya segini, ya udah kan mau gimana? Oke. Tapi bagaimana agar kita juga misalnya ini pertanyaan juga sering muncul di lingkungan saya negatif, toksik gitu. Nggak masalah. Terus kan di sisi lain kita bukan, Iya. ya adanya ini udah terima aja kan bukan dalam artinya begitu kan? Bukan. Jadi gini, adanya ini saya tahu diri, maka insya Allah nih sifat-sifat Tuhan itu terpancar dari kita. Jadi lingkungan kita toksik nih, lah orang tuh berasanya sama kita jadi adem. Lambat laun yang toksik ini tahu diri malah. Jadi artinya kita, kalau saya sedikit memaknainya dari kalimat tadi juga, kita tidak lagi memaknai atau tidak lagi harus berekspektasi dia tadi seharusnya tadi itu harusnya dia begini atau harusnya mereka begitu gitu. Harusnya kan nggak toksik gitu kan, capek kita kalau mikirin gitu terus.
pada saat saya sudah terbiasa dengan adanya ini, minimal saya bisa lihat orbit saya dengan orbit lingkungan saya beda kok, dan it's okay. Mereka punya pandangan judgmental ke saya, itu urusan mereka lah. Saya nggak akan judgmental ke mereka. Mereka nggak ngerti itu nggak apa-apa juga. Minimal kita nggak kena pengaruhnya. Lama-lama orang kalau berinteraksi dengan kita kan mikir juga ya, ini Ali kenapa diginiin kok, kalem-kalem aja ya. Jadi nggak enak hati sendiri dong. Nanti ada kalanya kuasa Tuhan bekerja, kita dipindahin dari situ. Ya, detail dan sabar tadi itu. Jadi I think it's a very practical way yang bisa dijalankan siapapun dalam kehidupan modern ini di Jakarta dengan irama yang luar biasa gila ini. Adanya ini, tahu diri, adanya ini, tahu diri gitu. Pertama-tama kayaknya orang gila gitu, tapi itu justru malah jadi kesehatan mental kita. Kalau istilah anak Gen Z nih, kita jadi healing terus. Justru kan Gen Z sangat butuh nih kesehatan mental kan, mental well-being ini malah kejaga justru. Yang bikin kita mental health-nya terganggu karena kena mental. Kena mental kenapa? Kan harusnya gini. The moment kita bilang adanya emang gini, adanya emang orang-orang ini nyebelin, so what? Menarik banget ini. Ya, sekarang kalau kita looking back, aku jadi kepikir nih gara-gara ngobrol ini. Dulu waktu Nabi Muhammad di Mekah, apa nggak digituin? Kemana-mana ditimpukin, apa ya kan? Kok ya beliaunya anteng aja tuh. Sebetulnya kan, kalau kita ini dapat cerita berbagai nabi itu kan untuk kita bisa mendapatkan teladannya. Ya. Nah, untuk meneladani itu, tadi itu 2 jurus akupunkturnya, adanya ini, tahu diri deh, udah itu aja kan. Nanti teladan-teladan Nabi itu dengan sendirinya jadi bagian dari kehidupan kita gitu. Dan tadi bicara soal aspek apa tadi, keluarga, karir, keuangan, kesehatan, semua tadi itu yang Bang Denny rasakan apa semenjak mulai shifting tadi itu? Ya, Apakah juga berdampak juga ke sana atau? itu otomatis. Karena pada saat shifting tadi itu ada satu lagi pemahaman saya adalah kalau kita ambil dari surat Al-Ikhlas nih, Allahus Somad kan. Somad dalam pengertian utuh. Bukan tempat meminta doang itu. Allah tuh utuh. Pada saat saya udah adanya ini, gue tahu diri. Yang ketiga, Tuhan tuh utuh loh. Artinya Tuhan utuh, ya buat urusan lo sendiri nggak usah lo pikirin. Orang udah ada yang utuh kok. Nah, segala berkahnya mengalir ke kita itu dalam bentuk yang kita nggak pernah pikirin sebelumnya. Berkah kesehatan, berkah keluarga yang rukun, berkah teman-teman kerja yang nyenengin. Itu jadi kayak apa ya? Datang aja gitu dengan 2 effort tadi. Karena konsekuensi ketiganya adalah kita jadi paham adanya Tuhan doang. Beginikah? Jadi ketika lebih menyerahkan kepada Tuhan, bukan berarti tidak berusaha tentunya ya, tapi bergantungnya lah gitu hanya kepada Tuhan, tapi tidak memaksa gitu. Justru mulai gradually mulai mengalir lebih ke arah yang lebih pas gitu. Rasakan ya. Karena pada saat itulah kita menghayati makna kata ikhtiar jadinya. Oh, ikhtiar itu begini, kita selalu antusias apapun hasilnya. Hasil bukan urusan gue, bos. Gue antusias. Menjaga antusiasmenya ada saran nggak? Tadi 2 itu yang aja.
Oke, kembali ke situ juga berarti artinya adanya ini. Tapi kalau adanya ini terus tahu diri, gitu kan? Iya. Itu kan ini at least perspektif saya, kalau salah tolong dikoreksi. Iya. Saya melihatnya lebih menerima dengan ikhlasnya gitu. Adanya ini terima dan bahwa meyakini ini pasti Ada baik, satu lagi, gitu. ada satu lagi. Sekarang saya mau pakai teorinya Profesor Saras Saraswati dari Darden University. Dia salah satu proponen agile nih. Adanya ini, nextnya apa? Buka kulkasmu, di dalam kulkas adanya apa? Pakai aja yang itu. Oke, jadi melihat resource yang gue punya apa gitu. Iya, jadi bukan pasif enggak. Adanya ini. Oke, sekarang buka kulkas. Oh, ini ya udah ini aja. Misal nih, kita mau bikin acara. Ya, ajak aja teman-teman yang deket dulu. Kalau ternyata acaranya ngehits, biar nanti teman-teman yang deket itu tolong dong bilang ke teman lo yang lain. Buka kulkas aja. Adanya ini berarti bukan sesuatu yang pasif, tapi justru menjadi kreativitas maksimal. Sama lah malam-malam nih kita lapar nih, ya kan? Jam 10, GoFood dong. Ya adanya yang ada jam 10 aja dong, ya kan? Ada yang udah tutup, nggak apa-apa. Adanya yang masih yang buka ini, ya udah ini aja. Nggak usah don't sweat the small stuff gitu loh jadinya. Jadi kita nggak punya waktu untuk mikir yang enggak justru. Karena mikir yang enggak yang harusnya tadi itu wasteful ke semua hal loh. Ke emosi kita wasteful. Dan itu jadi berefek kepada si antusiasme itu juga. Iya, jadi kalau artinya kita jadi terbiasa seadanya. Dengan kata lain nih, seadanya aja bisa loh. Gimana lagi kalau dapat lebih? Tadi saya sempat berpikir soalnya ini adanya ini, jadi dengan genuine, dengan betul-betul tulus, ikhlas menerima gitu. Terus setelah what's next-nya gimana? Oke, gue udah terima, tapi gimana biar dalam what's next-nya bisa antusias. Tapi seperti kalau kita ngomong udah betul-betul genuine, antusiasmenya juga akan ngalir gitu ya. Betul. Ya, semua hal. Artinya gini, kalau pakai istilah sekarang lagi ya, kita akan selalu terbiasa bootstrapping. Ya udah bootstrapping mode aja terus. Tapi selalu seru gitu loh. Ya. Menarik banget. Kerasa kan ya? Kerasa. Insya Allah yang nyimak juga kerasa juga. Dan ini sebelum kita close nih, ada nggak mungkin poin tertentu yang menurut Bang Denny itu penting untuk disampaikan, tapi saya belum tanya dari tadi? Sebetulnya tadi udah kita singgung, yaitu membiasakan diri jadi orang tradisi, membiasakan diri menjaga kesakralan, membiasakan diri menghayati bahwa kehadiran Tuhan itu real, itu mungkin. Dan sebetulnya setiap orang selama ribuan tahun kita ini hidup, itu terjaga, kecuali mungkin 300 tahun terakhir lah, pada saat Renaissance itu putus. Gitu. Di situ kan Descartes bilang I think therefore I am gitu kan. Nah kita lupa tuh. Nah saran saya yang menurut saya ini kritikal sekali adalah yuk kembali lagi menjadi manusia tradisi. Tradisi itu bukan cuma masalah sarungan apa bukan gitu, tapi menghayati bahwa kehadiran Tuhan tuh nyata adanya. Fisik dan metafisik itu tuh nyambung gitu. Ini saya kira gift ya untuk kita semua yang kalau ini kita hayati setiap hari, itu kita akan hidup selalu di dalam ruang tanpa nama dan kita akan menjadi berkah untuk orang banyak karena kita juga nggak nyusahin orang jadinya gitu. Dan waktu itu kan bulan Desember kemarin, ruang tanpa nama ini kan terus ada pengadaan acara juga, Bang Denny sama Bang Dame juga. Alhamdulillah saya sempat
ikut juga berpartisipasi Temu Hakiki ya, yang kalau teman-teman menyaksikan ini sebelum tanggal 15 Februari 2025 mau ada lagi nih tanggal 15 Februari. Di sini lagi nih, di sini juga ya, di sini. Bukan di channel ini maksudnya ya, fisiknya tempatnya di sini nih. Nah, atau insya Allah kalau mungkin nyimaknya ini sudah lewat 15 Februari, insya Allah akan ada temu hakiki selanjutnya insya Allah. Nah, belajar tentang menyadari tentang kesadaran kurang lebih gitu ya. Boleh cerita sedikit nggak buat teman-teman yang mungkin makin juga. Mungkin kita ambil 2 kata itu aja, temu hakiki gitu kan. Bertemu dengan yang hakiki. Siapa sih yang hakiki ini? Ya Tuhan lah gitu kan. Temu hakiki ini artinya bagaimana kita bertemu Tuhan secara direct experience. Bahwa oh iya ya Tuhan tuh selalu hadir gitu. Nah kalau bagi kita kata Tuhan itu kelewat abstrak, ya kita ketemu di ruang tanpa nama inilah gitu. Dimana kita selalu in the zone, dimana kita selalu flowing, dimana kita nggak ada harusnya lagi, ya udah ngalir aja gitu. Jadi sebetulnya temu hakiki itu adalah event, ajang dimana kita semua bisa ketemu sama-sama di ruang tanpa nama dan menghayati kehadiran Tuhan secara sangat personal gitu ya, cara kita sendiri-sendiri gitu. Dan kalau nyimak ini gue sangat menyarankan hadir, dan karena tadi experience kayaknya sesuatu yang perlu di experience, bukan sekedar soal datang tapi experience-nya. Karena setiap orang kayaknya punya rasa dan experience sendiri-sendiri gitu. Mungkin secara fisik ada di ruang yang sama, tapi experience-nya bisa berbeda-beda gitu. Jadi kalau yang mau tahu lebih jauh nih, adakah sosial medianya Bang Denny? Kemudian ruang tanpa nama juga, temu hakiki semua itu di mana cari infonya? ruangtanpanama.official. ruangtanpanama.official. Ada IG-nya, ada TikTok-nya, ada YouTube-nya, namanya sama semua. Dan nanti kita masukin juga di deskripsi video ini juga, akan kita masukin juga. Dan kalau yang mau dapetin bukunya, baca deh buku ini. Nanti kita bisa nggak kita masukin sekalian di, kan kita masukin jadi ada produknya juga di jadi bisa langsung klik, bisa langsung dapetin buku ini. So thank you udah nyimak, dan tentunya thank you banget Bang Denny. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya datang sini lagi ngobrol-ngobrol. Insya Allah ini bukan yang terakhir. Siap. Ya, dan buat teman-teman thank you udah nyimak sampai di sini. Share juga pengalaman kalian juga, pengalaman spiritual kalian, pengalaman kalian dalam bertumbuh lah ya, sebagai individu. Dan kita semua pasti punya perjalanan sendiri-sendiri juga soalnya. Tapi kita bisa belajar dari perjalanan satu sama lain juga, dari keberhasilan kita dan dari ketidakberhasilan kita juga seringkali belajar gitu kan. So thank you, semoga ini bermanfaat dan semoga dimanfaatkan. Insya Allah kita ketemu di episode selanjutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.